Meskipun ini kategori bakso yang katanya kasar ya, tapi ini dalamnya lembut banget. Jadi pas aku gigit, nggak ada effort sama sekali beneran. Nah, itulah. Wow. Foodies, kalau lewat di daerah Sidokara, Kota Sidoarjo, jaminan putar balik deh kamu. Karena ada bakso prasmanan terendul dan terreceh di sini Foodies. Namanya bakso paru dan cingur Pak Taufik. Tersedia bakso urat, bakso telur, bakso keset, dan juga pangsit. Kemudian ada tahu, plus dicampur juga dengan somai kubisnya. Duh, macem-macem ya pilihannya. Foodies, akhirnya ya saya tiba juga di bakso yang lagi viral di Kota Sidoarjo. Ini dia, bakso paru dan cingur Pak Taufik. Wah, Pak Taufik langsung ya? Ya. Wah, halo Pak. Wah, ini rame banget ini kayaknya ya. Wah, ini ada baksonya ada apa aja? Ada cingur, paru. Goreng, Ada gorengan ini. goreng bulat, Oke, ini apa ini? Bakso biasa? kasar, Kasar. Tuh lihat ya. Ini bakso besarnya tuh. Wow, ya kan. Ini daging juga dalamnya tuh kayaknya ya. Semua varian bakso di sini made by Pak Taufik langsung loh Foodies. Ya, resepnya sudah paten dan adonan baksonya benar-benar berdaging pakai banget. Harga satuannya mulai dari 2.000 aja Foodies. Tapi kalau kepengen satu mangkok dengan porsi yang kecil bisa modal goceng alias Rp5.000. Wah, hari gini masih ada ya yang jual bakso sereceh ini dan juga enak Foodies. Oke, berarti saya ambil sendiri ya Pak? Oke, ini bakso yang gedenya nih tuh. Bakso kasar yang besar, ada isiannya kita ambil. Terus yang ini juga nih, pokoknya saya maunya yang besar-besar biar puas ya Kak? Oke. Ambil dan sesuka hati, asal jangan lupa membayar ya. Dari awal buka jam 11 siang, pelanggan udah pada berdatangan loh Foodies. Apalagi kalau weekend, membludak tuh. Ditambah lagi tempat jualannya yang adem ayam di bawah pohon rindang. Jadi makin andel ya nih ngebakso sambil santai di sini. Ini adalah cingur, kita masukkan. Terus, oh ini paru. Oh iya ini paru, mantep nih. Jadi di sini terserah ya, mau dipotong-potong bisa, mau nggak dipotong-potong juga itu. Cuman kalau aku sih nggak usah dipotong biar biasa nanti makannya bisa puas ya kan. Wah, ini bintang utamanya nih Foodies. Wajib banget ya pakai cingur dan paru karena sensasi perlemakan sapi ini menambah rasa baksonya semakin wow. Apalagi kalau udah dicampur juga dengan sambal pedas ala Pak Taufik. Makin-makin deh nih lazisnya. Buat para pelanggan yang udah pilih-pilih baksonya, oke lanjut antri kuahnya ya Foodies. Wih, kuahnya ngaldu banget loh. Full menggunakan kaldu dari daging dan kaki sapi. Jadi potong nggak? Nggak usah dipotong, ditambahin mie ya pokoknya yang lengkap. Oke, dikit aja. Oke, Tipis? boleh. Tuh, daun bawang, sip. Tuh ada bawang gorengnya juga biar lebih harum ya kan. Oke, kita kuahin tuh Foodies ya. Mantap sekali. Oke, udah selesai ya berarti ya. Wow, aduh ini kuahnya banyak banget. Bakso prasmanan memang lebih praktis ya Foodies, pilihannya juga nggak ngebosenin. Dalam sehari, bakso paru dan cingurnya Pak Taufik ini bisa menjual lebih dari 200 porsi loh. Selain warga lokal, banyak juga yang dari luar kota buat bela-belain datang ke Sidoarjo hanya untuk makan bakso yang satu ini. Sudah jualan dari 6 tahun lalu, makin hari variannya terus bertambah. Sekarang aja ada sekitar 18 varian bakso yang bisa kamu pilih. Ini kayaknya kepenuhan ya Foodies, tapi nggak apa-apa, kita langsung aja racik-racik tuh. Kita ambil ini dia, langsung aja lah ya. Tuh, sip, kita aduk. Ini kuahnya tuh benar-benar masih panas banget. Langsung aja ya, aku nggak mau pakai nanti, langsung makan baksonya aja. Bismillah. Wow. Meskipun ini kategori bakso yang katanya kasar ya, tapi ini dalamnya lembut banget. Jadi pas aku gigit, nggak ada effort sama sekali beneran. Nah,
Wah, endulnya kebangetan ya, dan kuah kaldu sapinya yang udah dicampur dengan bawang merah, bawang putih, merica, dan lada nggak main-main lazisnya. Berasa sedep banget gitu loh di lidah. Rasa daging di baksonya juga nggak main-main loh foodies. Katanya aja sih namanya bakso kasar ya, tapi super soft banget pas masuk ke mulut kita. Jadi selain tadi bakso dagingnya, ini ada cingur sapi juga yang menjadi favoritnya di sini ya foodies. Kalau misalnya kamu makan baksonya Pak Taufik ini wajib pakai banget, cobain cingurnya. Bismillah. Wow. Bakso kecilnya. Wow. Biasanya kan bakso itu kalau enggak tetelan, perlemakan temennya. Nah kalau ini bener-bener utuh cingur sapi. Wow, mantap banget, serius. Sudah direbus selama 2 jam, cingur sapi ini memang dipastikan lembut ya. No keras-keras klap ya, pokoknya mah perfecto foodies. Pas dicampur dengan sambal, saus dan kecap manisnya, makin lazis aja rasanya. Foodies wajib comot parunya ya kalau kesini karena selazis itu. Nih, otentiknya juga di sini ada siomay kubisnya. Jadi kubis di dalamnya siomay. Wow, enak banget. Ini menurut aku pas ya, asin gurih pedasnya oke. Dan kemudian ini, ya nggak boleh ketinggalan juga kalau misalnya kamu pecinta telur, karena kan kalau bakso tuh identik juga dengan bakso telur ya. Tuh lihat, ini bakso telurnya nih foodies. Soal harga sih no worries, kamu cukup mengeluarkan modal yang tipis kok foodies, bawa uang receh 15.000 udah bisa makan dan minum enak di sini. Langsung datengin aja ya kan? Daripada kamu kepengen juga dan ngiler dari jauh. Yuk jajan yuk foodies. Mantap banget kan? Yaudah lah ya, aku mau habisin. Ingat, makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Ini dia. Ini segede gini, durian semua tanpa biji. Foodies jangan ngelamun aja daripada mikirin gebetan nasi kape dingin, mending kita jajan yang dingin-dingin aja. Perut kan jadi adem, bonusnya hati juga ikutan adem deh. Nih foodies ada yang dingin, creamy, manis, aduh pokoknya nyegerin banget deh. Cuk kita samperin aja yuk. Hai foodies, tebak nih aku lagi mau buat apa? Eits, tapi aku bukan bikin kue. Kali ini aku mau bikin yang seger-seger. Es teler. Tapi di sini es telernya beda karena ada bahan yang harus dimixer terlebih dahulu. Ini dia nih foodies, es teler kekinian. Kalau biasanya es teler disajikan dengan es serut, susu, alpukat, kelapa muda, nangka, dan juga sirup. Nah, es teler yang satu ini pakai campuran fla gitu foodies. Bisa dibilang ini es teler dengan gaya baru ya. Bahannya apa aja sih selain ini? Kalau boleh tahu? Ini kan untuk kuahnya ya, jadi kita dari creamer dan susu. Baru nge-mixer aja lihat, teksturnya udah bikin ngiler, creamy banget. Ya. Prosesnya berapa lama nih? Proses kita untuk memixer adonan ini 20 menit ya. Flanya ini tuh campuran dari creamer dan juga susu cair foodies, kemudian di mixer sampai mengembang. Ini nih yang bikin es teler jadi ada sensasi creamy-nya foodies. Oke, kita lanjut, kita cek es teler originalnya. Oke. Bahan yang digunakan ada es batu, jeli merah, jeli hijau, mutiara, jeli kelapa, nangka, selasi, dan juga alpukat. Wah, kalau dari isiannya lebih bervariasi ya dibanding es teler jadul foodies. Tuh, alpukatnya nggak pelit lagi, tebel-tebel loh dagingnya tuh. Bukan yang kayak ujung-ujungnya doang yang dikerok tuh sampai dalam tuh, mantap. Nah kalau udah tinggal kasih flanya aja nih foodies, nggak pelit pula. Wow, kebayangnya gimana creamy-nya, kayaknya mah lazis. Nah selain es teler original, buat pecinta durian juga bisa icip-icip es teler durian ini foodies. Wow, duriannya lihat tuh. Duriannya juga nggak pakai pelit loh, langsung dikasih sekepal durian tanpa biji. Wih, mantap. Nah, kalau yang es teler durian disajikan tanpa nangka ya foodies, terus tinggal dikasihin fla dan juga kental manis. Sekali lagi, jadi 2 kali ya? Mantap banget. Aduh,
siang-siang siapa yang nggak ngiler nih ngelihat begini nih. Terakhir susunya. Terakhir susu kental manis. Oke. Ini ya ampun sampai luber-luber lagi. Oke deh, 3 menu pilihan Azana udah ready. Ada es teler original, es teler durian, dan juga es durian kocok. Langsung aja skuy, hajar bareng foodies. Karena aku coba ya. Kuahnya dulu foodies. Manisnya tuh enak foodies, nggak bikin enek. Terus isiannya banyak banget, begitu sampai mulut itu kecampur tuh. Selasi, jelly, mutiara. Terus tadi nih puding kelapanya itu semuanya nyatu. Siang-siang enak banget ya makan ini. Kalau kita bandingin es teler kekinian ini sama es teler jadul, dari segi rasa tentunya beda ya foodies. Yang ini lebih light rasanya karena ada sensasi creamy-nya. Tapi sama-sama bikin teler deh saking endulitanya. Nah, kalau biasanya es teler itu cuma ada satu jenis, untuk es teler kekinian ini ada juga yang varian duriannya. Jadi duriannya ini nih gede. Gede banget tuh, lihat sampai lumer-lumer nih gede. Ini duriannya segede gini tuh nggak ada bijinya, jadi nggak bohong. Biasanya kan mungkin bijinya gede, duriannya jadinya dikit gitu kan. Ini segede gini, durian semua tanpa biji. Wah mantap, kita coba duriannya ya. Duriannya fresh. Wah manis, duriannya tuh manis, cenderung ke manis, seger banget. Seru rasanya, unik. Wih, duriannya bener-bener gak pelit ya. Rasanya jadi makin creamy nikmat. Dan kayaknya sih makan satu porsi aja udah ngenyangin banget nih foodies. Secara kan isiannya udah banyak, ditambah duriannya juga yang ukurannya gede. Wih, oke banget, bikin lagi. Nah, buat pecinta durian, kalian emang cocok banget sih kalau jajan kesini. Kan ada juga nih menu es kocok duriannya. Wuhu. Ini enak banget. Ini enak banget yang durian kocok. Wow, ini pertama kalinya loh aku cobain durian kocok. Enak banget. Kuahnya creamy, disajinnya dingin ya, jadinya mantep, manisnya pas. Terus berasa duriannya. Nah, kalau es teler kekinian yang kayak lagi aku makan sekarang, ini tuh emang ada banget bedanya. Jadi mulai dari tekstur kuahnya aja ini tuh creamy banget ya. Kayak yang tadi juga pembuatannya beda emang. Isiannya lebih banyak. Ada jelly, ada mutiara, ada puding kelapa, ada alpukat, tuh ada selasi. Tuh, mantep. Jadi isiannya lebih banyak dan kuahnya lebih creamy dibandingin sama es teler jadul. Nah foodies, ternyata es teler kekinian ini bisa banget loh disimpan untuk stok di rumah. Kalau disimpan di chiller bisa tahan sampai 3 hari. Nah kalau disimpan di freezer bisa tahan sampai 1 bulan. Wih, oke banget ya. Oh iya, kalau soal harga gimana nih? Percaya nggak? Nah buat foodies yang mau cobain es teler ini bisa langsung ke Bekasi Timur di Jalan Mayor Oking Margahayu nomor 14. Nah di sini harganya mulai dari 15 ribuan aja dan yang paling termahal 19 ribu itu udah porsi yang jumbo. Ini yang biasa aja aku udah kenyang banget nih, udah segede gini, gimana yang jumbo. Tuh, pokoknya wajib banget coba. Makan receh, menu receh tapi rasa nggak recehan. Mantap foodies. Foodies, gak usah diragukan lagi ya kalau Bandung emang sumbernya tren kuliner Indonesia. Kayak tempat sarapan yang lagi viral ini nih. Penasaran kan apa sih menu spesial yang bikin orang rela ngantri panjang banget dari pagi? Cocok banget nih foodies buat kalian yang kepengen staycation di Kota Kembang. Foodies, ini barusan mesen. Demi apa coba pagi-pagi udah di sini? Demi makan sarapan, menu sarapan yang lagi viral banget di Bandung. Ini aku udah mesen, terus dikasih kayak timing gitu. Kita tunggu sampai nanti ini mesinnya bunyi gitu ya Foodies. Ini sekarang kita cari tempat makan sebelum mejanya penuh semua. Biasanya sih penjual sarapan itu kan cuma jual 1 atau 2 menu aja ya foodies. Tapi kalau Kopi Moyan ini konsepnya emang agak lain. Mereka punya banyak banget pilihan menu dan mostly sih ini menunya Nusantara gitu foodies. Meski pengunjungnya rame terus tapi jempolan banget pelayanannya. On time sesuai sama timer yang dikasih.
Good ya? Kalau gitu kita langsung icip-icip aja yuk. Foodies, aku tahu ini sarapan ya, tapi mohon maaf nih, ini edisi kalap gitu ya. Meskipun sarapan tetap pilihan menunya harus beragam banyak gitu ya. Karena banyak banget, ini sesuai ras karena aku blasteran gitu ya Foodies ya, blasteran antara Anggora sama Persia. Ya betul, kucing. Jadi kita mulai dari yang ini dulu nih. Ini es coklat pakai roti tuh ya Foodies ya. Judulnya sih kopi moyan, tapi minumnya nggak cuma kopi kok Foodies. Sebagai pembuka biar lambung nggak kaget juga ya. Sekarang kita awali pagi ini dengan yang manis-manis. Minuman manis loh, bukan janji manis. Ini, mohon maaf Foodies. Ini tipe coklat yang aku suka Foodies. Jadi dia itu nggak cuma rasa manis aja, tapi ada sedikit rasa pahitnya gitu. Dimakan barengan sama roti, emang ini best sih. Dari tekstur es coklat yang kental kayak begini sih fix ini bukan coklat instan ya Foodies. Karena rasanya yang nggak terlalu manis juga, jadi bikin kita nggak enek kalau nikmatin segelas kayak begini. Ini juga dari tadi ya Foodies ya. Meskipun ini sarapan gitu ya, menu sarapan, tapi pengunjung tuh nggak berhenti-berhenti dan malah makin banyak nih, malah nih baru datang nih Foodiesnya, satu elf Foodies, satu mobil besar. Seru kan? Kalau sampai ada satu keluarga datang ke sini, kenapa Foodies juga nggak pengen datang ke sini? Aku juga lah pengen datang. Nah, tadi udah. Buat tim yang belum ngerasain hidup kalau belum ngopi pagi, ya udah nih es kopi susu ala kopi moyan yang nikmat banget buat diseruput. Pahit dan manisnya kopi ini tuh balance banget, ditambah sama creaminya susu. Nikmatnya nggak bisa ditolak lah Foodies. Lanjut, kita dari yang enteng-enteng dulu Foodies. Ini ada telur setengah mateng. Ini warna telurnya coba tuh, bukan kuning telur, ini orange telur ya. Yolknya warnanya ini banget, orange banget. Tuh, waduh, kabur-kabur dia. Nah, seruput. Kalau makan telur setengah matang kayak begini, wajib pas masih anget-anget ya. Karena sensasi hangatnya itu loh yang ikut masuk ke tenggorokan kita. Nikmat. Dan semakin nikmat banget nih kalau makannya dikasih taburan bubuk merica dan sedikit garam. Yummy. Lanjut deh Foodies. Ini dia sarapan supermodel yang sesungguhnya Foodies. Nasi. Aku pikir ini itu loh Foodies, apa kayak nasi goreng gitu, tapi ternyata enggak. Setelah ditelaah lagi, oh enggak, ini kayaknya dikasih kayak bumbu-bumbu bubuk gitu ya. Aslinya nih Foodies, khusus untuk olah nasi dari menu nasi ayam char siu ini, nasi yang udah matang diaduk dengan bumbu-bumbu rahasia andalan kopi moyan. Nah yang paling terlihat sih adanya taburan biji wijen gitu Foodies. Terus nasinya diaduk sampai merata. Mirip banget proses dari nasi tutuk oncom ya. Yang paling terasa itu adalah wijennya Foodies, rasa wijennya. Terus ada sedikit rasa pedas, ini mungkin ada bubuk cabenya gitu ya, makanya warnanya agak merah gitu. Sama merica, pedasnya merica. Ada sedikit tambahan rasa dari abon nori. Nah kalau udah kayak begini sih berasa banget makanan Jepangnya, tapi tetap disajikan ala Indonesia. Cakep. Oke kita lanjut yuk, kita icipin juga ayam char siu sebagai lauk utamanya. Biasanya tuh ayam char siu itu dia lebih ke manis gurih gitu ya Foodies ya. Tapi kalau yang ini ayam char siu-nya ada sedikit rasa pedas. Ini kayaknya udah disesuaikan sama lidahnya orang Indonesia yang suka pedas-pedas. Tapi tenang aja, ini pedasnya masih oke banget kok. Karena ini ayam adalah bagian paha Foodies, jadi tekstur juice-nya tuh masih dapat banget. Daging bagian luarnya juga nggak kering, tapi tetap dapat aroma smoky nikmatnya. Bumbunya pun super melimpah Foodies. Pas lagi dipanggang udah diolesin bumbu berkali-kali. Terus pas udah selesai panggang pun masih diolesin lagi. Wah ini nih yang namanya ayam bermanikan bumbu ya. Lazis. Wah,
Anda kurang kenyang, tenang aja. Di sini ada aneka cemilan gitu foodies atau makanan pendamping. Nah, yang pertama ini risol. Lengkap pakai bumbu kacangnya. Kita coba. Tadi kalau kulit ya udahlah ya, kulitnya kedengeran kan tadi keresnya kayak gimana. Jadi ini udah gurih, terus ditambah sama si bumbu kacangnya ini sedikit manis, pedas tapi pedasnya tipis banget pedas, jadi masih oke banget. Nikmatnya risol ini ternyata ada di sambal kacang sebagai kunciannya loh foodies. Rasa sambal kacang itu nggak cuma gurih tapi kerasa ada campuran rasa rempah-rempahnya gitu. Makanya sambal kacangnya juga harum pakai banget. By the way, meski bagian kulitnya super garing, tapi risol sebagai isiannya ini tekstur kelembapannya tetap dijaga alias nggak bikin seret. Atau foodies lebih suka camilan yang manis-manis nih? Ya udah, saran kita sih kamu cobain juga nih pisang goreng wijennya yang lembut dan manisnya kayak apotek tutup, nggak ada obat. Sebagai penutup dari segala kenikmatan ini foodies, dessertnya kita pilih cendil ubi ungu. It's cocok nggak sih? Semoga rasanya sesuai ya sama tampilannya yang cakep banget ini. Nah ini kayaknya kurang santan doang ya kayak foodies. Soalnya rasa creamy-nya tuh kayak ada creamy susunya gitu loh. Cendilnya ini atau candilnya ini cuit tapi lembut. Gimana ya? Cuit tapi lembut. Jadi dia pertama digigit cuit tapi setelah kunyahan berikutnya tuh lembut empuk gitu. Gampang banget dikunyah. Kalau dari hasil penerawangan lidah kita nih foodies, tipe candil yang kayak begini udah pasti cuma pakai sedikit tepung tapioka. Karena tekstur lembutnya tuh bener-bener mendekati tekstur asli ubi rebus gitu. Nah, buat kalian yang bukan geng sweet tooth, manisnya candil ubi ungu ini masih masuk ke tipe-tipe dessert kamu kok foodies. Ngomong-ngomong udah kepikiran mau bawa rombongan kesini juga ya? Sama dong. Ya udah kalau gitu keluarga kamu ketemuan aja yuk sama keluarga Akyu di Kopi Moyan yang ada di Jalan Anggrek nomor 30 Bandung, Jawa Barat. Bukanya setiap hari kok foodies dari jam 7 pagi ya sampai jam 5 sore. Sip. So foodies, ini dia yang namanya makan receh, menu receh tapi rasa gak recehan. Tuh ini enak banget. Kita ada ayam goreng, ayam bakar manis, bakar pedas, tahu tempe, ceker, dan jual jeroannya. Jeroannya itu ada ati, ampla, usus, dan jantung. Foodies, menu di warung yang satu ini emang agak lain nih. Yang dibakar bukan cuma daging ayamnya aja, tapi aneka jeroannya juga. Wah, unik banget nih. Ayo kebayang nggak gimana rasanya ati, ampela, jantung, sama usus ayam yang dibakar? Dari tampilannya sih menggoda banget ya. Ini kayaknya warnanya udah agak Coklat ya? coklat-coklatan ya? Iya, betul. Karena kita sudah merendam ini sudah lumayan lama ya, kira kurang lebih seperti 5-8 jam setiap harinya. Gak heran ya foodies, orang yang satu ini terkenal banget sama aneka olahan ayam bakarnya. Soalnya rasa yang dihasilkan dari proses masaknya yang unik emang spesial banget. Medok dan ngeresep banget sampai bagian terdalam. Ini karena ayamnya melalui proses masak sebanyak 2 kali sambil terus diberi bumbu dari aneka rempah. Eits, ada bocoran resep nih. Katanya sih rempah utama yang jadi kunci adalah kemiri foodies. Pantes aja asap bakarannya harum banget. Mantap. Kira-kira dibakar ini berapa lama kan? 1-2 menit sih sebenarnya. Sebentar aja berarti. Iya. 1-2 menit doang. Karena udah matang ini jatuhnya kita. Oh, oke. Cuma tinggal ada smoky flavor aja sih. Smoky flavor ya benar. Iya. Proses pembakarannya juga masih tradisional, menggunakan arang. Kayaknya hasil bakaran kamu udah jadi semua deh tuh Kevin ngomong-ngomong. Yuk kita angkat dong, ntar malah gosong lagi. Warnanya jadi lebih gelap ya foodies ya? Iya. Ayamnya. Kalau tampilannya udah kecoklatan begini, emang bikin perut auto tergoda ya foodies. Apalagi itu loh, smells good. Nyium aroma dari hasil pembakaran dan rempah-rempahnya. Bah, gimana nggak menggoda coba? Rasanya gurih. Agak sedikit lama dikunyah tapi masih oke lah, aman. Ada rasa manisnya juga. Ya, intinya enak lah. Rasa manisnya pas dan gurihnya juga dapat banget nih foodies. Ampelannya juga nggak amis karena rempah-rempahnya ngeresep banget. Teksturnya kenyal, walaupun sedikit ngelawan tapi masih nyaman banget di mulut kita. Ini tuh jadinya dibakar foodies.
berasa apa ya, asapnya gitu, smokinya enak banget. Terus rasanya nih yang kerasa banget, gurih, pedas, manis. Eits, jantungnya juga seenak itu foodies, apalagi dimakan bareng sama nasi hangat ya. Wih, makin sedap deh. Memang ya kalau makan yang gurih dan manis paling enak pakai sambal ya foodies, biar dapet gitu pedasnya. Untuk rasa sambalnya kayak apa, Vin? Berasa gurih banget ya foodies ya. Sambalnya juga ada rasa terasinya, enak. Nggak terlalu pedas banget, jadi oke lah. Buat yang masih nggak terlalu bisa makan pedas, masih aman lah, masih kemakan. Campuran tomat, cabai, dan terasinya bikin nambah nafsu makan. Buat kamu yang masih takut kepedesan, bisa tambahin kecap ya ke dalam sambalnya. Walaupun pakai terasi nih foodies, tapi nggak mengganggu rasa dari si jeroannya kok. Tetap kawin aja dan berpadu enak dengan rempahnya. Aneka jeroannya nggak bau foodies, karena kualitas dan kebersihannya sangat diperhatikan banget sama si abang. Wah, kalau begini mah don't worry ya foodies. Jeroannya dibakar ternyata tuh masuk juga di lidah kita. Yes, approve by Kevin ya foodies yang baru pertama kali loh nyobain. Kalau ayam bakarnya kayak gimana? Jadi foodies ini basicnya ayam bakarnya udah agak sedikit pedas. Jadi kalau misalkan kalian nggak terlalu suka makan pedas, ini masih bisa kemakan. Ada pedas-pedasnya tapi sedikit. Tapi kalau yang pengen pedas banget, pengen nampol banget, harus dipaduin sama sambelnya, baru lebih berasa. Makan lagi. Dagingnya punya tekstur yang empuk dan juicy, walau melalui proses pembakaran tapi nggak bikin kering. Karena si ayam juga udah diungkep ya foodies dan dibumbui dengan rempah. Nah ini membuat rasanya sampai ke serat daging dan juga tulang-tulangnya. Makan yang pedas dan manis kayak begini mah emang paling enak kalau berpadu dengan nasi uduk yang gurih ya foodies. Aduh, mau dong. Berasa ya, gurih, enak, agak sedikit asin, enak banget. Cobain pakai sambal ya foodies ya. Kalau dipakai sambal jadi lebih enak banget. Ada rasa pedasnya udah kasih, sama bumbunya ini meresap ya foodies ya. Jadi gitu digigit, gitu dikunyah langsung berasa banget bumbunya. Enak banget. Makan ditambah dengan tahu dan juga tempe yang juicy, lembut dan manis, bikin pengen nambah nasi lagi deh nih. Gawat foodies. Apalagi harga makanan di sini tuh mulai dari 22.000 aja. Ini tuh rasanya hampir mirip seperti baceman ya, bumbu bacem ya. Cuman teksturnya juga mirip bacem. Kalau bacem punya rasa dominan manis, kalau ini lebih ke rasa gurihnya ya foodies. Tapi kalau soal rasa sama-sama lazis ke foodies. Ayam bakarnya aja udah seenak ini. Gimana tuh untuk rasa ayam gorengnya? Ini udah ya, ayam goreng. Aku mau cobain nih. Ayam goreng. Cobain ya foodies. Ini ayam gorengnya rasanya nggak berminyak, mungkin gorengnya udah bagus ya, jadi nggak ada rasa berminyaknya. Rasanya gurih, terus ada manisnya juga, enak. Pada dasarnya ayam yang digunakan sama ya foodies, tapi cuma prosesnya aja yang beda. Nah buat kamu yang suka garing bisa pilih ayam goreng, sedangkan untuk yang suka tekstur lembut tentu dong ayam bakar to the rescue. Buat apa bingung lagi foodies? Yuk, mari merapat yuk ke Kedai Cemara. Adanya di Jalan Tanjung Duren Barat di Jakarta Barat. Bukanya setiap hari ya, dari jam 11 siang sampai jam 8 malam. Oke foodies, tetap saksikan Makan Receh, menu receh tapi rasanya nggak recehan. Makan lagi kita foodies. Mau?